Jadi kalau kita ingin memandang sesuatu, maka gunakanlah pandangan Allah terhadap diri kita. Jangan menggunakan pandangan kita. Maksudnya apa? Jangan suka mendikte Allah. Kalau kita minta sesuatu pokoknya Allah harus ngasih. Jangan pernah mendikte Allah. Karena Allah yang tahu. Anda minta sesuatu, kata Allah, ini kalau saya kabulin nih, ini bahaya buat Anda, membahayakan agama Anda, dunia dan akhirat. Makanya Allah tunda, atau Allah gantikan yang lebih baik. Ya, jadi kalau ada persoalan hidup, ya, kalau ada persoalan hidup yang kita hadapi, kemudian kalimat yang kelima ini kita selalu selalu kita dengungkan, selalu terngiang-ngiang, ya, di diri kita, pemberian Allah itulah yang insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tenang, ya, tidak mudah iri, dan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua pada hari Jumat yang penuh barakah ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kemudahan, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kajian rutin di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah, dan apa-apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji di majelis ilmu yang mulia ini, semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang dapat memudahkan diri kita semua untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tema yang akan kita kaji bersama adalah seputar 5 kalimat penjaga hati. Untuk mengawali tema kajian kita pada pagi hari ini, ada beberapa muqaddimah terlebih dahulu yang hendak Al-Fakir ingin sampaikan. Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keberadaan hati manusia di dunia ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita itu mudah berubah-ubah. Hati manusia itu mudah berubah-ubah. Pagi ini mood, boleh jadi nanti siang sudah hilang moodnya. Sore hari mood,
semangat dia dalam melakukan kebaikan, boleh jadi di waktu malam harinya karena ada masalah dalam hidup ini, karena ada ujian yang datang pada dirinya, maka di saat itulah hati kita terkadang cepat berubah. Maka kata Nabi SAW, innamal qalbu summiya qalban litaqallubihi. Hati itu disebut dengan istilah qalb karena memang hati manusia itu mudah berubah-ubah. Ya. Karena hati manusia itu bisa berubah-ubah, mudah berubah. Sehingga Rasulullah SAW juga menyampaikan, karena ada kaitannya dengan masalah iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya manusia ia kadang naik, ia kadang turun. Jadi nggak ada di antara kita, Pak, yang moodnya itu sepanjang hayat. Tidak ada di antara kita yang kondisi imannya itu selalu prima, naik terus. Nggak ada. Iman itu ya kadang naik, kadang turun. Makanya di dalam Islam itu ada variasi dalam masalah ibadah. Tidak hanya sholat, tapi ada ibadah lain untuk memecahkan kejenuhan kita. Seperti apa? Haji. Kita biasanya kalau sholat itu ketemu jamaahnya jamaah Masjid Al-Hikmah saja nih, gitu ya. Tapi ketika kita sedang umroh, ketika kita sedang haji, saudara-saudara yang kita temui itu bukan hanya saudara sekampung, tapi lintas dunia. Ketemu orang, kita sapa. Ya. Healingnya kita, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tasliyah, hiburan. Ya, ibadah dalam hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada kita ini tidak hanya sekedar puasa, tapi ada ibadah alternatif lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar juga kita punya variasi. Selain puasa, ada kalanya kita berinfak, ada kalanya kita berzakat dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini terkadang manusia merasa sendiri ketika menghadapi masalah. Kita ini kadang-kadang kalau lagi ada masalah merasa sudah nggak ada jalan keluar, merasa kadang-kadang orang sudah tidak memperdulikan kita, bahkan orang terdekat menjauh, orang yang menjauh semakin memusuhi diri kita misalkan. Terkadang dalam kondisi seperti itu tuh kita sebagai seorang manusia yang dhaif merasa sendiri kita. Kayaknya orang semuanya pada cuek sama kita, nggak mau peduli terhadap urusan yang kita sedang hadapi. Ditambah lagi, ikhwafillah, dalam hidup ini manusia terbagi jadi dua. Ada orang yang selalu berbuat zalim, ada orang yang selalu berbuat zalim, tapi kezalimannya itu tidak bisa diselesaikan di dunia. Karena mungkin orang-orang yang berbuat zalim ini adalah orang-orang yang punya kekuatan. Orang-orang yang berbuat zalim ini adalah orang-orang yang punya pengaruh besar
di dunia ini. Di sisi lain di dunia ini juga ada orang yang selalu terzalimi. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati sama orang, hati-hati sama doanya orang-orang yang terzalimi. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatsu da'watin mustajabah. Ada 3 doa yang apabila dipanjatkan oleh 3 manusia ini, maka doanya itu langsung didengar, langsung sampai ke langit, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis adalah da'watul mazlum, doa-doa orang-orang yang teraniaya. Dia sudah nggak bisa lagi berbuat apapun, ya, udah nggak punya kekuatan fisik, nggak punya uang untuk bergerak menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Yang dia punya hanyalah Allah Ta'ala. Nah, hati-hati nih Pak. Makanya kalau kita ada masalah Pak dalam hidup ini, berhadapan dengan orang yang posisinya adalah orang yang terzalimi, keluar dari lisannya, saya tidak ridho dunia akhir, hati-hati itu. Orang yang ketika ada masalah dengan orang yang dizolimi, dia bisa selamat di dunia, nanti urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung di hari kiamat. Kata Allah Ta'ala mengatakan, alaysallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah satu-satunya zat yang akan mengambil keputusan nanti di hari kiamat kelak nanti. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berangkat dari 3 muqaddimah yang Al-Fakir sampaikan tadi, manusia itu hatinya mudah berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Yang kedua, manusia ketika sedang menghadapi masalah itu merasa sedang dalam kesendirian, tidak ada makhluk yang peduli pada dirinya. Yang ketiga tadi, manusia itu dalam hidup ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang dizalimi. Maka untuk bisa menjalani kehidupan ini tetap berada dalam keridhaan Allah, untuk bisa tegar dalam mengarungi kehidupan dunia yang sangat singkat ini, ada 5 kalimat yang harus kita jaga untuk kita jadikan sebagai penguat hati kita. Ada 5 kalimat yang harus kita jaga untuk kita jadikan sebagai penguat hati kita. 5 kalimat itu adalah, yang pertama, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Tuhan kita adalah zat yang selalu memperhatikan hidup kita. Allah itu zat yang maha memperhatikan segala urusan hidup kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat kursi, Allah Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan kecuali dirinya.
dan Allah tidak pernah mengalami pada dirinya rasa ngantuk, apalagi Pak, kalau manusia sepanjang hidupnya nggak pernah tidur, kayak apa Pak yang di Jawa Timur, apa son horek, selama seminggu katanya nggak tidur Pak. Kita lihat raut wajahnya selama seminggu nggak tidur, hanya untuk apa tuh Pak? Mau menciptakan apa tuh? Lagu yang pas. Ya, berapa kali saya lihat wajah orang yang membuat lagu nih di Son Horek ini. Ya Allah Pak, lemes, lesu, tidak ada gairah dalam hidup ini. Karena memang menyelisihi sunnatullah dia sebagai seorang manusia. Karena memang manusia itu butuh tidur, butuh tapi sebuah keanehan kalau ngantuk dan tidur itu terjadi pada diri Allah yang menciptakan manusia. Pak, Allah itu nggak pernah ngantuk, jangankan tidur, ngantuk Allah nggak pernah Pak. Ya. Tapi manusia ngantuk dan nikmat ini, ngantuk dan tidur ini adalah sebuah kenikmatan. Coba Pak bayangin Pak, kalau kita lagi naik motor tiba-tiba tidur nggak ngantuk, lagi bawa mobil atau pilot lagi bawa pesawat ya, tiba-tiba ya tidur dia nggak ngantuk. Makanya ngantuk itu adalah muqaddimahnya tidur, sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Gitu ya. Jadi kalau ada orang ngantuk jangan dimarahin, Pak. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi Allah itu zat yang sangat memperhatikan urusan kita. Ini kalimat pertama nih, kalau lagi ada masalah jangan pernah punya beranggapan Allah itu lalai dari apa yang sedang terjadi pada diri kita. Jadi Allah itu ibarat kayak CCTV. Tapi kalau CCTV manusia itu kan akan berhenti merekam. Ya, kalau seandainya rusak, CCTV manusia ini kan hanya bisa melihat pada wilayah-wilayah tertentu. Tapi CCTV-nya Allah itu bisa menjangkau yang zohir, yang nampak pada diri kita, maupun yang kita sembunyikan di hati kita masih. Iya. Jadi Allah tahu kondisi hati saya saat ini. Allah juga tahu kondisi hati bapak-bapak dan ibu-ibu kita, ibu-ibu saat ini. Jadi yang pertama, ya, kalau sedang ada masalah, sedang menghadapi kegalauan dalam hidup, ya, kalimat yang bisa menguatkan dan menjaga hati kita adalah satu. Allah itu Maha memperhatikan hidup kita. Gak usah takut Pak. Ya, Allah Ta'ala akan selalu memperhatikan hidup kita. Jangankan kita yang Allah Ta'ala perhatikan, sampai binatang-binatang yang sangat kecil yang ada di alam jagat raya ini, Allah Ta'ala sangat memberikan perhatian pada mereka semua. Kemudian yang kedua, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha mengatur segala urusan hidup kita. Allah ini adalah zat yang maha mengatur segala urusan hidup kita di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 284,
Allah Ta'ala mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu melahirkan apa yang ada, maksudnya menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, kata Allah, au tukhfu yuhasibukum bihillah, atau kamu menyembunyikan segala sesuatu yang ada di hati kamu sehingga orang nggak tahu apa yang Anda sembunyikan, atau Anda menyembunyikan perbuatan-perbuatan di mata orang lain sehingga orang lain nggak tahu Anda itu baik apa tidak, gitu ya. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengampuni terhadap siapapun yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah lah yang akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Ihwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh, Pak, tadi malam sebelum ngaji saya lagi dengarkan kajian salah seorang mufti, namanya Mufti Meng. Saya nggak tahu dari mana itu. Beliau menyampaikan dalam sebuah ceramahnya, pernah ada sebuah kejadian di negara Pakistan. Kisah ini pernah terjadi pada seorang dokter. Jadi dokter ahli bedah yang terkenal di Pakistan. Waktu itu dokter ahli bedah ini masih langka di Pakistan. Kalau ada orang yang mau konsultasi terkait dengan penyakitnya itu dan ingin ingin bertemu dengan dia, itu ngantrinya lama, Pak. Panjang. Suatu hari ada seorang nenek bawa cucunya ke rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, cucu nenek ini sakitnya ini disebutkan. Dan ba'dallah, kata para petugas rumah sakit, yang bisa menangani penyakit cucu nenek ini cuma satu dokter. Tapi dokter ini sibuknya luar biasa. Untuk bisa datang ke rumah sakit kami, katanya, kami belum bisa memastikan kapan dia datang, susah. Dan dia itu orangnya sibuknya luar biasa. Akhirnya nenek itu, ya baiklah kalau begitu, menyampaikan seperti itu. Nanti mohon kalau ada informasi kedatangan dokter yang Anda ceritakan tadi, mohon kami dikabari. Selalu setiap mau datang itu kayaknya waktunya nggak cocok. Ya, karena kondisi nenek itu yang sudah tua, ditambah lagi ngurusin cucunya, gitu ya. Tapi kemudian dia tidak pernah putus asa. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan segala kekuasaan yang ada dalam genggaman tanganmu, katanya, mudahkanlah segala urusan yang saya sedang hadapi dalam hidup ini. Ya, makanya kalau satu di antara doa yang suka orang baca kalau lagi sholat duha, Pak, ya Allah, turunkanlah rezeki,
Kalau di langit turun, kalau di bumi keluarkanlah. Kalau dia jauh, dekatkanlah. Kan biasa orang suka doa begitu kalau lagi sholat duha. Dia selalu berdoa kepada Allah. Ya, selalu berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala bisa mempertemukan dokter ini. Nah, kemudian dia pernah bertanya kepada salah seorang petugas rumah sakit itu, kalau saya boleh tahu, katanya, siapa nama dokter yang Anda maksud itu, katanya. Kata petugas rumah sakit mengatakan, dokternya itu namanya Dokter Ihsan. Dokter Ihsan. Dalam sepanjang munajat dia selalu berdoa kepada Allah menyebut Dokter Ihsan ini. Ya Allah, pertemukan saya, ya Allah, pertemukan saya, ya Allah. Gitu. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhirnya Dokter Ihsan ini lagi ingin menangani seorang pasien di wilayah yang sangat jauh. Akhirnya dia memutuskan, tolong ada di antara tim yang bisa menghantarkan saya dengan menggunakan helikopter. Akhirnya Dokter Ihsan itu dibawa oleh petugas ini, kesehatan ini, dengan menggunakan helikopter. Apa yang terjadi, ikhwafillah? Tiba-tiba dalam perjalanan menuju lokasi yang hendak dia tuju itu, hujan lebat, angin kencangnya luar biasa, sehingga membuat pesawatnya itu mau nggak mau harus mendarat di sebuah kampung dusun seperti hutan sepi. Akhirnya mau nggak mau pesawatnya mendarat di situ. Ketika mendarat, angin semakin kencang. Aneh, kemudian dia cari tempat istirahat untuk neduh. Ketika dia nyari jalan sedikit bersama beberapa tim medis itu, ditemukanlah sebuah rumah di sebuah dusun yang sangat sepi, yang sangat sunyi itu. Diketuklah pintu rumah itu, kemudian yang membuka pintu rumah itu adalah seorang nenek-nenek tuh. Kata dokter ini bilang, bolehkah kami sejenak istirahat singgah di sini? Karena kondisi cuaca di luar itu sangat membahayakan kami semua. Akhirnya nenek itu mempersilahkan, silakan tuan duduk, tapi mohon maaf, kondisi rumah kami ini ya seperti inilah adanya. Mohon dimaklum. Akhirnya dokter itu disuguhi makanan, disuguhi minuman. Nah, kemudian sang dokter ini mendengar ada suara di belakang rumah sang nenek ini sedang merasakan sakit. Kata dokternya, kalau boleh saya tahu, siapa yang sedang sakit tuh? Sang nenek memberikan jawaban, yang sakit itu adalah cucu saya. Sudah lama sekali ya, cucu saya ini menderita sebuah penyakit. Setiap kali berobat ke rumah sakit, kata para petugas sana, tidak ada yang bisa menangani penyakit cucu Anda kecuali cuman satu dokter ini. Tapi dokter ini sibuknya luar biasa. Kemudian sang dokter itu nanya, yang nenek maksud dokter itu siapa? Sang nenek menjawab, yang saya maksud itu dokternya itu namanya, kalau nggak salah kata dia, adalah Dokter Ihsan.
Sejak nama Dokter Ihsan disebut oleh para petugas kesehatan di rumah sakit itu, saya selalu berdoa menyebut nama-namanya itu, agar Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk saya bagaimana caranya bisa ketemu, bisa berjumpa dengan Dokter Ihsan. Ketika namanya disebut oleh sang nenek ini, ternyata yang berada, yang singgah di rumah nenek tua itu adalah seorang dokter yang namanya Dokter Kata Dokter Ihsan langsung mengatakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nenek katanya, tahu nggak siapa yang datang di depan nenek sekarang ini? Kami ini katanya, sejatinya hari ini sedang ada tugas untuk menyambangi satu wilayah, satu pasien yang sedang dalam kondisi sakit. Kami menggunakan pesawat karena kemudian ada angin, ada hujan yang luar biasa, membuat, mohon maaf, helikopter kami mau nggak mau kemudian mendarat di tempat ini. Ternyata Allah kirimkan angin, Allah Ta'ala kirimkan hujan, hanya sekedar ingin mengabulkan doa-doa yang selama ini nenek panjatkan kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, orang yang selama ini nenek cari, Dokter Ihsan, sedang ada di depan nenek. Pak, Allah itu kalau sudah berkehendak, Pak, itu di luar nalar kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ada beberapa persoalan dalam hidup ini yang gak bisa diselesaikan oleh ilmu dan pengalaman kita. Bapak Ibu sekalian, kurang bagaimana permusuhannya Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi, Pak, ya, selalu mengajarkan kepada para sahabat itu sebuah keoptimisan bahwasanya Islam ini akan terus bangkit, Islam ini akan terus berjalan, Islam ini akan terus berkembang. Meskipun banyak penindasan yang didapatkan oleh Nabi dan juga para sahabat, tapi Nabi kalau setiap sholat berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab. Ternyata melalui doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, mungkin ketemu face to face-nya itu jarang gitu. Toh sekalipun ketemu dengan Nabi, ya mungkin dalam medan pertempuran gitu. Tapi ternyata ada persoalan yang bisa diselesaikan dalam hidup ini harus tanpa face to face. Karena hati kita semua nih Pak, itu berada dalam genggaman Allah. Jadi gitu Pak ya. Kalau ada urusan bisnis, urusan apapun, gimana nih yakinin orang? Mohon maaf Pak ya, nggak perlu pasang susu. Ada orang biar berwibawa, di sininya pasang susu katanya. Biar kalau ngomong itu kayak berwibawa gitu. Wajahnya dipakein apa gitu. Biar beraura. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau sedang ada persoalan hidup yang sedang kita hadapi, kalau ada harapan dan cita-cita yang hendak kita realisasikan, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah
kami menyembah dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nabi Allah Musa juga gitu. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun untuk ketemu Fir'aun. Coba antum ngasih peringatan kepada Fir'aun tuh. Karena sikapnya, kebijakannya itu sudah melampaui sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan ente semua yang paling tinggi. Sampai begitu tuh Fir'aun mengatakan, mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Saya bisa menghidupkan kalian dan saya bisa mematikan, kata Fir'aun. Saya bisa menghidupkan kalian, saya nggak bunuh kalian. Tapi saya bisa mematikan kalian kalau saya tusuk kalian semua. Kata Fir'aun begitu. Ya, tapi kemudian setiap Nabi Allah Musa ingin menyampaikan sesuatu kepada Fir'aun, Nabi Allah Musa berdoa apa? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena ada kendala pada lisannya Nabi Allah Musa. Makanya Nabi Allah Musa itu punya asisten, punya tangan kanan, punya bestie, teman dekatnya untuk mendampingi dia dalam berdakwah adalah Nabi Allah Harun. Kemudian ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat kedua untuk bisa menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dalam hidup ini adalah Allah taala Maha mengatur segala urusan kita. Kenapa? Allah ngatur, Pak. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Allah Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Sekali lagi Allah Ta'ala senantiasa akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Maka satu di antara cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang pertolongan, menurunkan pertolongannya, satu di antara amalan agar bisa mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Ta'ala di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah itu berarti imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah, ya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah pekerjaan. Ada orang takwanya itu dalam sebatas sholat, tapi kalau lagi dalam urusan bisnis selalu banyak bohongnya. Ya, dia gimana mungkin mau mendapatkan pertolongan Allah? Ya, kalau kemudian dalam persoalan hal-hal yang lain dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi maksimalkan usaha kita, optimalkan ikhtiar kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai bentuk perwujudan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian kita bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan turun tangan menyelesaikan persoalan hidup yang sedang dan Bapak Ibu sekalian, persoalan hidup kita itu enggak mesti kita yang turun tangan. Bapak pernah atau kita sama-sama pernah dengar cerita Ashabul Kahfi, ya? Bagaimana kezaliman yang mereka terima dari kebijakan-kebijakan pemimpin zalim pada waktu itu. Ya. Mereka lari, ingin menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan akidah mereka semua. Akhirnya kemudian masuk ke dalam gua,
niatnya mau segera istirahat, capek. Ternyata Allah Ta'ala punya kehendak lain. Apa kehendak Allah kepada mereka? Dibuat tidur. Berapa lama tidurnya? 309. Mohon maaf ya. Ternyata apa yang terjadi? Kondisi masyarakat setelah 309 tahun mereka tidur, Allah bangunkan lagi. Ternyata masyarakatnya itu banyak bahkan raja yang tadinya zalim kemudian sudah mati digantikan oleh seorang raja yang beriman. Allah Ta'ala ngasih sinyal, Pak, ngasih pesan kepada kita. Tidak selamanya persoalan hidup itu yang turun tangan harus dan terkadang, Pak, tidurnya kita, istirahatnya kita itu adalah salah satu pertolongan Allah. Jadi kalau kita sakit, Pak, merasa masalah tuh kayak banyak, ini gimana? Ya Allah, saya sakit nih. Ini gimana ya? Ini belum, itu belum. Kalau udah dalam kondisi demikian tuh, Pak, yang harus kita kedepankan adalah amalan hati. Amalan hatinya apa tuh? Tawakal kepada, udah nggak bisa lagi, Pak. Nabi Allah Yunus alaihissalam bisa keluar dari perut ikan paus. Itu amalan apa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu? Amalan hati dan amalan lisan. Udah nggak bisa lagi melakukan apapun. Dia cuma banyak melakukan apa? Mengucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa banyak amalan lisan seseorang dan amalan hati seseorang itu bisa menguatkan dirinya, bisa membantu persoalan hidupnya yang nggak bisa diselesaikan oleh pikiran dia nih. Gitu, Pak. Kalau nggak ada masalah udah mentok tok. Menurut kita nih, Pak, hitungan kita sebagai manusia udah jalan buntu, udah nggak bisa. Harus mengedepankan amalan hati kita. Tawakal udah nggak bisa lagi kita. Ngapain lagi udah? Kalaulah seandainya dalam kondisi sulit dalam hidup kita itu yang sedang kita hadapi, ternyata Allah Ta'ala mematikan kita dalam kondisi seperti itu, maka kata Nabi SAW, innaman nas bu'itha ala niyyatihim. Sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala tergantung bagaimana kondisi niat dia di akhir hayat. Ya, jadi ada orang yang husnul khotimah di mata Allah itu karena hatinya, Pak. Ya, karena hatinya. Ada orang para pejuang nafkah keluar dari rumah ingin mencari rezeki untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Terus kemudian terjadi sesuatu di jalan, entah itu kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau niatnya dia benar, cara yang dia lakukan adalah cara yang benar, maka insya Allah dia dinyatakan orang matinya dalam mati husnul khatimah. Oke. Itu yang ke berapa? Yang ketiga, Pak, ya. Nah, yang ketiga. Jadi kalimat yang ketiga untuk bisa menguatkan hati-hati kita adalah bahwasanya Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan kepada kita jalan keluar. Tenang, nggak usah takut, Pak, tenang aja. Walaupun kadang-kadang solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu nggak mesti kita masih hidup. Berapa banyak persoalan manusia itu diselesaikan oleh Allah Ta'ala di saat orang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, kalimat keempat untuk penguat hati kita, penjaga hati kita, biar kita berada dalam keridhaan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW
Kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang wafat dipanggil oleh Allah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah. Ya kita orang yang beriman, ya mereka orang kafir, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Semuanya itu hamba-hamba Allah. Ya orang beriman, ya orang kafir, kalau nanti meninggal, toh kembalinya juga kepada Allah. Tapi tempat kembalinya orang beriman dan orang kafir itu beda. Orang beriman kembalinya insya Allah ke surganya Allah. Sedangkan orang-orang kafir ketika dipanggil oleh Allah, tempat kembalinya itu ke dalam nerakanya Allah. Makanya kita boleh Pak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada siapapun yang meninggal. Mau orang Islam, mau orang kafir boleh. Tapi yang enggak boleh adalah kita mendoakan orang yang beda agama. Enggak boleh. Dulu Nabi pernah tuh meminta ampun kepada Allah untuk pamannya, tapi sama Allah dilarang, enggak boleh. Kemudian yang terakhir, kita ngajinya nggak boleh panjang-panjang karena kerja Pak. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, yang terakhir yang kelima, ya. Kalimat yang kelima untuk penguat hati, ya, pengokoh jiwa dalam hidup ini adalah pemberian Allah itulah yang terbaik. Pak, apa yang Allah kasih hari ini Pak ke kita Pak, itu yang terbaik. Ujian yang Allah Ta'ala berikan saat ini kepada kita, itulah yang terbaik. Jadi Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Ta'ala mengatakan wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa-apa yang kamu benci padahal ia itu amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa-apa yang kamu sukai padahal itu adalah amat buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita ingin memandang sesuatu, maka gunakanlah pandangan Allah terhadap diri kita. Jangan menggunakan pandangan kita. Maksudnya apa? Jangan suka mendikte Allah. Kalau kita minta sesuatu pokoknya Allah harus ngasih. Jangan pernah mendikte Allah. Karena Allah yang tahu. Anda minta sesuatu, kata Allah, ini kalau saya kabulin nih, ini bahaya nih buat Anda. Membahayakan agama Anda, dunia dan akhirat. Makanya Allah tunda atau Allah gantikan yang lebih baik, ya. Jadi kalau ada persoalan hidup, ya, kalau ada persoalan hidup yang kita hadapi, kemudian kalimat yang kelima ini kita selalu selalu kita dengungkan, selalu terngiang-ngiang, ya, di diri kita, pemberian Allah itulah yang insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tenang, ya, tidak mudah iri, dan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kira ngajinya sampai sini dulu ya. Karena hari Jumat ada sebagian di antara kita yang punya aktivitas ngantar anak sekolah, kerja, gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau mau nanya sambil selesai sholat suruh sambil saya minum teh, insyaallah, gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.